Renungan malam sebelum tidur. Sahabat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kenangan menurutku adalah sesuatu yang indah, karena ia bersifat pribadi dan sesuatu yang bisa aku simpan sebagai harta yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kadang kenangan itu berbentuk sesuatu yang indah, kadang menakutkan, kadang memberikan semangat, tapi bagaimanapun ia hadir dan menjadi bagian dalam hidupku. Kenangan selalu bisa aku manfaatkan untuk lari sementara dari kepahitan hidup ini. Ia menghiburku di kala sedih dan memberikan keberanian kembali untuk bangun ketika mengalami kebingungan dan ketakutan. Hal ini aku alami ketika harus mengambil sebuah keputusan sulit untuk apa yang akan aku kerjakan di masa depan. Sebagai seorang teolog, rasanya tak ada pilihan lain kecuali bekerja sebagai seorang rohaniawan. Namun bagaimana hal itu dapat terjadi sementara aku sedang dalam keraguan atau tiba di persimpangan untuk percaya bahwa Tuhan itu memang ada, atau Tuhan itu hanya sekedar pemikiran atau gagasan semata. Nah, dalam kebingungan itu, aku bernostalgia dengan kenangan bagaimana Allah telah menjumpaiku dalam kehidupan ini. Pasti bukan aku yang menjumpainya, walau aku memang terus-menerus bertanya tentang apakah ada kuasa lain di luar kehidupan ini. Pencarianku akan kuasa di luar diri manusia membawa pada berbagai pengalaman, karena ternyata ada banyak tawaran dan ada banyak jalan untuk memahami hal itu. Sahabat Kristus, upaya mencari kuasa di luar manusia ternyata suatu ketika mengalami jalan buntu, karena bukan kedamaian dan ketenangan yang aku dapatkan, melainkan ketakutan dan kecemasan. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang menjumpaiku melalui teman sekelasku. Tuhan yang menjumpai manusia dan bukan manusia yang menjumpai Tuhan. Inilah yang akhirnya aku pahami sebagai sebuah pencerahan dalam kehidupan. Dan ternyata kenangan atau pengalaman pribadi masa lalu ini yang justru menjadi obat untuk menyembuhkan keraguanku akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan ini. Peristiwa Allah yang mencari Musa dan bukan Musa yang mencari Allah dalam kitab Keluaran telah menjadi peganganku, yaitu bahwa manusia tidak mungkin menemukan Allah jika bukan Allah lebih dahulu yang berinisiatif untuk menjumpai manusia dalam kehidupan ini. Kalimat yang sama juga dituliskan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di ujung penyelesaian studi master teologiku, bukannya semakin percaya kepada Tuhan, aku malah semakin bimbang dan ragu. Tapi justru melalui kenangan masa lalu itu, aku tahu bahwa ketika aku berupaya sendiri untuk mencari Tuhan, maka kesia-siaanlah yang akan aku temui. Dan hanya ketika aku menyadari bahwa Ia menjumpai dan menyapaku setiap hari dalam kehidupan ini, maka aku akan dapat mengenalnya dan mengalami bahwa Ia hadir dan hidup. Tentu, aku tidak mengajak Anda semua untuk kembali ke masa lalu, sebab masa lalu tinggal kenangan. Namun bertolak dari kenangan masa lalu itu, aku terus bergerak mengalami hal-hal baru dalam sejarah manusia yang terus maju dan berkembang.
Karena itu, hargailah masa lalumu, jaga dan rawatlah dia, karena itu adalah milikmu yang secara pribadi dianugerahkan Tuhan kepadamu. Dan sewaktu-waktu engkau membutuhkannya, dapat kembali memanggilnya untuk menemanimu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hanya karena Engkau yang sudah menjumpaiku, maka aku dapat mengenalmu. Oleh sebab itu, doaku kepadamu, sapa dan tegurlah aku dalam jalan hidupku, agar aku boleh terus hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Amin.